Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan Ibu pada hari ini pada pembelajaran tematik. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sekarang kita masih berada di tema 2 dengan tema udara bersih bagi kesehatan. Dan sekarang kita masih juga di subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran ketiga dan keempat. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Keempat, siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain dan menjelaskan sikap pelaku usaha kegiatan ekonomi dalam menjalin hubungan dengan pesaingnya. Nah, yang keenam atau yang kelima, siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama. Kita akan membaca teks yang judulnya Kelurahan Babakan Pasar Luncurkan Gerakan Pungut Sampah. Nah, setelah membaca teks ini, diharapkan kalian dapat menjawab soal yang ada di halaman berikutnya. Kita lihat di sini. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, kita bacakan dulu teksnya ya. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rocky berharap ke depannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaannya ya. Nih, perintahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Itu teksnya tadi ya yang sudah kita baca bersama. Kita sekarang lanjut ke nomor 1. Di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Di mana lokasinya? Nih, di Kota Bogor ya. Sini jelas kalau di sini kan disebutkan di judulnya Kelurahan Babakan Pasar. Tapi di sini lokasinya di mana tepatnya? Di Kota Bogor ya. Lalu yang kedua, apa masalah yang dihadapi? Masalah yang dihadapi apa? Nih, masalah sampah ya. Yang ketiga, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Penyelesaiannya nih, adanya gerakan pungut sampah atau GPS. Keempat, mengapa semua masyarakat bertanggung jawab atas masalah sampah? Jawabannya, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Yang kelima, apa keuntungannya jika masalah sampah dapat teratasi dengan baik? Nih, indah dipandang, terus warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit. Nah, itu ya jawabannya. Silahkan kalian boleh mengulanginya kembali, membaca lagi soal beserta teksnya, lalu kalian coba jawab sendiri. Nanti kalau sudah bisa kalian cek lagi ke sini jawabannya. Nah, itu ya. Sekarang lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini kita diminta untuk berdiskusi. Coba kita baca dulu ya. Kalian bisa lihat di halaman 105 pada buku kalian. Nah, apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah? Diskusikan dalam kelompokmu lalu sampaikan hasilnya di depan kelompok-kelompok lain. Nah, jadi untuk sekarang kita diskusi bareng-bareng aja ya, karena kita tidak bisa bertemu di kelas bersama teman-teman. Kita baca,
Sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nih, ketika kita membuang semua barang yang tidak kita gunakan lagi, bahkan kita anggap sampah yang tidak layak pakai. Nah, bagi orang lain, bagi beberapa orang yang memang mereka memiliki kreativitas yang tinggi, sampah-sampah itu bisa kembali dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Tuh, contohnya ya. Nah, tuh, selanjutnya ini juga ada. Ini dari drum bekas, ini jadi kursi, terus ini juga dari plastik-plastik kemasan, ini jadi tas. Ini sebutnya pemanfaatan kembali benda tak terpakai ya. Nah, coba ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam bentuk diskusi panel bersama seluruh siswa dalam kelasmu. Coba kita sekarang bahas bersama saja ya. Nomor 1. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Bagaimana menurut kalian pekerjaan sebagai pemulung? Nah, menurut Ibu ya, selama ini masih banyak orang-orang yang memandang sebelah mata atau bahkan meremehkan, merendahkan profesi sebagai pemulung ini. Padahal mereka itu bukan meminta-minta ya, mereka itu bekerja. Bahkan apa yang mereka lakukan itu bermanfaat bagi kita. Mereka sudah memiliki peran untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan. Bahkan dengan adanya pemulung itu, barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi oleh orang-orang bisa sampai ke tangan orang lain, sehingga orang lain tersebut bisa menggunakan barang-barang bekas tersebut menjadi barang yang berguna kembali. Ya, menurut Ibu. Nah, yang kedua, apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Nah, menurut kalian bagaimana? Kalau menurut Ibu tentu ini sangat bagus ya, sangat kreatif, sangat inovatif, karena dengan adanya orang-orang yang memiliki usaha dari daur ulang sampah ini, tentunya tadi sampah-sampah itu dapat kembali berguna, sampah-sampah juga yang berserakan, yang bertumpuk itu bisa dikurangi jumlahnya. Yang ketiga, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Nah, menurut Ibu ya, hal pertama saja, hal yang paling sederhana, bagaimana cara kita menghargai mereka. Kita tidak boleh lagi meremehkan mereka, merendahkan mereka, menganggap sebelah mata profesi mereka. Itu saja hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita tidak bisa bertindak lebih jauh ya. Nah, menurut Ibu yang selanjutnya, kalau kita ingin bertindak lebih, kita bisa memisahkan barang-barang bekas di rumah kita. Barang-barang yang memang sudah tidak kita gunakan, yang mana itu memang bukan sampah busuk ya, bukan sampah organik yang bisa kita kubur atau kita jadikan pupuk. Lebih baik barang-barang bekas tersebut, sampah-sampah yang bisa digunakan lagi itu kita pisahkan, kita simpan. Ketika ada pemulung yang lewat, kita bisa berikan ya, jadi mereka nggak harus ngambil dari tempat sampah gitu, kita pisahkan saja sehingga kondisinya masih bersih, lalu kita bisa serahkan. Menurut Ibu, dengan seperti itu kita ikut menghargai mereka ya, membantu juga profesi mereka. Nah, yang keempat, bagaimana cara menghargai usaha membuat benda-benda daur ulang? Nah, cara kita menghargai usaha mereka, kita bisa juga membeli kembali ya barang-barang recycle ini. Kita bisa menggunakan kembali, walaupun ini berasal dari benda-benda bekas gitu, nggak apa-apa, kita membelinya kembali, menggunakannya kembali. Itu juga sama seperti kita berkontribusi untuk usaha mereka, menghargai usaha mereka ya. Nah, itu menurut Ibu. Silahkan menurut pendapat kalian seperti apa. Setiap orang bebas berpendapat ya. Nah, tapi asalkan menurut Ibu sebaiknya pendapat kita harus positif, karena dalam hal ini kita belajar untuk menghargai, kita belajar untuk
berbicara positif, berpendapat yang positif. Nah, selanjutnya nih, menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, ketika ada berbagai macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang lain, kegiatan ekonomi, kita bisa menghargai mereka dalam setiap profesi mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Contohnya, poin pertama di sini dalam kegiatan ekonomi itu kan ada kegiatan produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, selain produsen, tentunya ada orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya. Disebutnya tenaga kerja yang membantu produsen dalam memproduksi barang-barang. Nah, biasanya para pekerja itu dibayar oleh produsen untuk mengerjakan atau membuat suatu produk. Nah, orang-orang tersebut akan mendapatkan upah atau bayaran dari hasil kerja mereka. Caranya kita menghargai ya tentu saja kita harus menghargai pekerjaan mereka, walaupun misalkan pekerjaan mereka pekerjaan kasar gitu ya, menggunakan otot, menggunakan tenaga, kita harus tetap menghargai mereka karena tanpa adanya tenaga kerja tersebut, proses produksi ini tidak akan berjalan walaupun modalnya besar. Nah, yang kedua, kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, pedagang ecer. Nah, di sini disebut distributor. Kenapa pedagang dan agen ini disebut distributor? Karena tentu saja melalui pedaganglah sampainya barang dari produsen kepada konsumen, kepada kita semua. Cara kita menghargainya ya tentu saja tadi, apapun pekerjaan mereka, apapun kegiatan mereka, kita harus menghargainya karena tanpa adanya pedagang, agen, barang-barang yang kita butuhkan itu tidak akan sampai kepada kita. Nah, yang ketiga, kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya tentu saja ini juga ya, konsumen juga harus dihargai, harus dihormati. Bahkan bagi beberapa pekerja, misalkan bagi produsen atau bagi distributor, memiliki konsumen ini merupakan hal yang sangat penting karena konsumen inilah yang akan membeli produk-produk tersebut. Kalau produk-produk tersebut tidak laku, terjual, tentunya baik distributor maupun produsen dia akan mengalami kerugian. Makanya kalau dimanapun kita berada, posisi kita, baik kita sebagai produsen, distributor, ataupun sebagai konsumen, kita harus saling menghargai karena kita membutuhkan satu sama lain. Nah, ini lebih jauhnya lagi. Ada pertanyaan, mengapa kita harus menghargai orang lain dalam kegiatan usaha ekonominya? Nah, di sini karena manusia itu sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Nah, kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita tidak boleh saling mengejek, saling menghina profesi masing-masing, karena setiap orang itu perlu mempertahankan hidupnya dengan cara makan, minum, dan itu hanya dapat dipenuhi jika seseorang itu bekerja. Nah, kita harus menghargai itu. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, apalagi bagi kita orang Islam, kita tahu bahwa profesi apapun itu harus dihormati, harus dihargai, yang penting halal. Itu ya, yang penting halal. Jadi selama profesinya itu halal, kita harus menghormatinya, menghargainya. Nah, bagaimana peran dan jasa para pelaku usaha ekonomi? Setiap barang yang kita gunakan dan kita butuhkan tidak dapat kita buat sendiri, betul kan? Kita tidak bisa membuat sendiri barang yang kita perlukan. Kita membutuhkan orang-orang yang melakukan kegiatan usaha sehingga menghasilkan barang yang kita butuhkan. Pertanyaan selanjutnya, contoh barang hasil kegiatan usaha ekonomi. Contohnya peralatan elektronik, pakaian, perabotan rumah, makanan, minuman, dan sebagainya. Nih, bahkan kalaupun misalkan kita
Saya bisa kok masak sendiri buat makan. Kita ingat bahan makanan yang kita dapatkan itu dari mana. Itu juga melalui proses distribusi, produksi. Nah, kita harus berpikir jauh bahwa kita itu membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan semua profesi yang ada di dunia ini. Ya, makanya kita harus saling menghargai karena kita memang saling membutuhkan juga. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut. 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Jadi, banyak ya kegiatan ekonomi itu biasanya terjadi saingan. Dalam perdagangan misalkan ada yang lebih laku, ada yang belum laku. Nah, itu boleh saja bersaing, tapi bersaingnya harus sehat. Misalkan masing-masing pedagang memiliki promosi yang bagus, yang menarik, itu dibolehkan karena itu saingannya sehat. Tapi kalau yang tidak sehat contohnya menjatuhkan pesaingnya, menjelek-jelekan, nah itu sudah tidak sehat lagi. Itu yang tidak diperbolehkan. Karena kita harus saling menghargai usaha setiap orang. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Tuh, kalau ada orang lain yang lebih sukses, kita tidak boleh iri. Kita justru harus menghormatinya. Bahkan kita jadikan motivasi untuk diri kita supaya bisa sama-sama berhasil atau bahkan lebih berhasil. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Tadi ya, tidak boleh menghina atau merendahkan profesi tertentu. Semuanya harus kita yakini bahwa semuanya selama itu masih halal, semuanya itu pekerjaan yang mulia. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Kita bisa belajar dari orang lain yang sudah sukses. Kenapa nih mereka bisa sukses? Apa kuncinya? Misalnya mereka itu misalkan rajin, promosinya bagus. Selain daripada itu juga mereka ibadahnya bagus, berdoanya bagus, rajin. Nah, itu bisa kita teladani, bisa kita contoh. Nah, selanjutnya tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Manfaatnya ketika orang-orang bertanggung jawab dalam kegiatan ekonomi, yang pertama, terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Yang kedua, terjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Yang ketiga, menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Nih ya, kalau dalam kegiatan ekonomi semuanya bertanggung jawab, suasana ini akan kita dapatkan dalam masyarakat. Nah, bagaimana jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat? Tentu kebalikannya yang terjadi ya, menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat, kekacauan terjadi di mana-mana, tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat. Selain itu, tanpa adanya tanggung jawab, tidak akan tercipta ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Ini bisa terjadi jika orang-orang hanya fokus demi keberhasilan usahanya sendiri tanpa mau menghargai orang lain. Ini kekacauan ini bisa terjadi. Nah, itu saja yang materi yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan untuk lebih jelasnya lagi kalian bisa memutar kembali videonya. Kalian juga bisa membaca di buku sebagai tambahannya. Nah, untuk tugasnya ini di halaman 111. Di sekolahmu ada kepala sekolah, guru, siswa, dan penjaga sekolah. Bagaimana jika semua orang di sekolahmu tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing? Apa yang akan terjadi? Tuliskan jawabanmu pada kotak berikut. Misalnya, gurunya tidak mau mengajar, siswanya juga tidak mau belajar, tidak mau mengikuti tata tertib, terus staf yang lainnya di sekolah tidak menjalankan juga kewajibannya, terus office boy-nya juga tidak menjalankan tugas dia menjaga kebersihan. Nah, silahkan jelaskan, lalu kalian simpulkan pendapat kalian apa yang akan terjadi jika orang-orang yang ada di sekolah tidak menjalankan tugasnya, tidak menjalankan tanggung jawabnya. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.